Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Nurkolis, mahasiswa Unsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi terkait tugas UAS semester genap tahun ajaran 2025-2026. Hari ini saya akan membahas terkait Jurnal Information System for Supply Chain Management and Sustains Rights and Cybersecurity. Hari ini saya akan membahas terkait abstrak, latar belakang, kemudian variabel-variabel penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS semester genap tahun ajaran 2025-2026 mata kuliah Cyber Security Management yang dengan dosen Bapak Agung Riyadi, Eskom Mkom. Mari kita mulai. Baik. Dari abstrak yang saya analisis dari jurnal tersebut, saya peroleh abstrak sebagai berikut, yaitu tujuan dari penelitian tersebut yaitu menyelidiki status saat ini dan arah masa depan dari penggunaan sistem informasi untuk supply chain management SCM pada perusahaan dengan produksi multi-komponen. Metode penggunaan yaitu menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasok dan mengidentifikasi cara dukung informasi yang tepat. Kemudian temuannya berupa penanganan integrasi proses bisnis antara pemasok dan pelanggan mewajibkan produsen untuk mengidentifikasi strategi dukungan informasi SCM yang paling efektif. Fokus harus diberikan pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian, risiko, dan keamanan cyber. Kemudian diperoleh hasil berupa pendekatan baru untuk mengidentifikasi risiko pasokan di bawah kondisi ketidakpastian, solusi kompleks untuk mengamankan data pada sistem informasi SCM. Kemudian yang melatar belakangi penelitian itu yaitu SCM merupakan pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi alur produk dari desain, pembelian, produksi, hingga distribusi dengan memperhatikan efektivitas biaya. Kemudian manfaat yang diperoleh dari implementasi SCM ini diharapkan dapat mengurangi biaya dan waktu pemrosesan pemesanan 20 hingga 40%. Kemudian pengurangan biaya pembelian dan produksi sebesar 15 sampai 30%. Sebesar 5% sampai 15%. Kemudian pengurangan waktu pemasaran produk sebesar 15 sampai 30%, kemudian pengurangan persediaan gudang sebesar 20 sampai 40%, dan peningkatan keuntungan yaitu 5 sampai 15%. Evolusi ke web supply management di mana rantai pasok berubah menjadi jaringan online yang memungkinkan transparansi, adaptasi cepat, dan e-commerce global. Contohnya seperti General Motors menghemat sampai dengan 400 juta USD per tahun melalui platform e-commerce. Masih ada tantangan besar yang melatar belakangi kenapa penelitian diambil, yaitu masih adanya tantangan besar berupa web supply management menghadapi ketidakpastian dan resiko keamanan cyber yang sangat besar. Kemudian metode keamanan yang tidak efisien, yaitu lambat dalam memperbaiki kerentanan yang diketahui, akses istimewa tanpa batas ke sistem cloud, kemudian infrastruktur atau perangkat yang tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil analisis, saya dapat memperoleh beberapa poin-poin dari variabel penelitian, yaitu yang pertama, sistem informasi SCM meliputi modul ERP, CRM, SVA, dan platform SCM berbasis web atau cloud. Kedua, ancaman keamanan cyber security threat yang berupa malware, trojan, predators, spyware, adware, dan ransomware. Kemudian adanya kecurangan bisnis email, compromise atau BEC, yang
yaitu dengan merekayasa sosial untuk meminta transfer dana dan yang sulit dideteksi. Kemudian variabel lagi kerentanan sistem atau vektor serangan, sistem file vulnerabilities, dan layanan DevOps, konfigurasi yang tidak tepat pada MongoDB, Chaos Elasticsearch, dan Docker sehingga terbuka tanpa autentikasi. Kemudian teknologi cloud dan shadow IT, di mana perangkat dan aplikasi tidak resmi yang tidak terkelola sehingga menyulitkan pemantauan. Kemudian perangkat IoT dan IoT, yaitu kurangnya pengawasan, jarang diperbarui, keamanan bukan prioritas utama dalam pembuatannya. Kemudian dampaknya resiko operasional dan ketidakpastian SCM, tingkat kerahasiaan, integritas, dan accessibility data rantai pasok atau data security. Kemudian diperoleh hasil penelitian berupa mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai sumber resiko, malware, spyware, BC, dan kerentanan infrastruktur, DevOps, Cloud, IoT yang menjadi ancaman bagi keamanan sistem informasi SCM. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini diperoleh yaitu mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai sumber resiko seperti malware, spyware, BEC, dan kerentanan infrastruktur seperti DevOps, Cloud, dan IoT yang menjadi ancaman bagi keamanan sistem informasi SCM. Kedua, serangan sederhana seperti email phishing atau BEC hingga kompleks enskripsi database dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan kebocoran data bagi perusahaan. Kemudian, sebagian besar perusahaan tidak memiliki visibilitas penuh terhadap perangkat dan sistem yang terhubung ke jaringan, terutama pada cloud dan IoT. Dan sehingga hal ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk bergerak dalam jaringan tanpa terdeteksi, sehingga hal ini juga merugikan bagi perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu adanya membuat mekanisme-mekanisme atau tata cara untuk menangani permasalahan terkait keamanan cyber ini, karena ini penting terhadap kepercayaan maupun keuntungan bagi perusahaan, terutama citra dan kepercayaan stakeholder kepada perusahaan itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis dari jurnal tersebut, saya memperoleh beberapa kesimpulan yang berupa, yang pertama, organisasi atau perusahaan memerlukan analisis konteks keamanan secara real time, sehingga hal ini dapat mendeteksi jalur kebocoran data atau dapat menjadi pengingat bagi perusahaan untuk terkait keamanan data yang dimilikinya. Kedua, perusahaan harus menguji kebijakan segmentasi jaringan dan menerapkan alat verifikasi yang kuat, sehingga keamanan cyber dapat dilakukan dengan baik dengan SOP yang tepat dan kebijakan yang cepat dan terukur. Kemudian yang ketiga, inventarisasi perangkat dan sistem harus dilakukan secara rutin dan otomatis untuk menghindari celah atau manual inventarisasi yang dapat terlewat 20% perangkat. Sehingga dengan otomatisasi ini perusahaan menghemat biaya atau tidak akan melewatkan perangkat-perangkat yang seharusnya diinventarisasi. Kemudian yang keempat, SCM di industri transportasi
menghadapi kesulitan transisi dari sistem proprietary tertutup ke sistem IP modern. Sehingga hal ini diperlukan karena sistem lama yang cukup mahal dari segi biaya atau cost yang dikeluarkan. Dan konsumen menuntut layanan yang aman dan melalui mobile sehingga lebih fleksibel. Kemudian keamanan yang kelima itu keamanan cyber dalam SCM bukanlah sebuah pilihan, tetapi suatu kewajiban atau keharusan. Sehingga pendekatan proaktif, otomatis dan menyeluruh sangat penting untuk melindungi rantai pasok dari ancaman cyber yang terus berkembang, terutama di era yang modern saat ini. Demikian hasil analisis dari jurnal tersebut. Saya menyampaikan ucapan terima kasih bagi rekan-rekan semua dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Riyadi yang sudah memberikan bimbingan dan pembelajaran pada semester ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan memberi manfaat untuk kami mahasiswa UNSIA. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.